Dan sebagaimana disampaikan oleh Abu, sering kita dengar bahwa di sini kita, kalau dalam bahasa Acehnya, bebet anu tikula, bukan petikula nek. Mungkin tidak semua orang seberuntung kalian yang berada di dalam daerah kita ini. Bagaimana pandangan Ustadz tentang pendidikan pada masa ini dan kenapa pesantren sebagai pilihannya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berhadir di acara podcast kali ini. Salawat berserta salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Baiklah, kembali lagi bersama kami di Jabalner Podcast. Saya bernama Muhammad Azhar Fandi sebagai host pada edisi kali ini, dan pada edisi kali ini insyaallah kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan pesantren di era globalisasi. Di tengah-tengah kita telah hadir Ustaz Lisa Iskandar sebagai narasumber kita pada edisi kali ini, yang mana beliau merupakan salah seorang ustaz yang sangat berpengaruh pada pendidikan santri-santri di daerah Jabal Nur. Sebelum kami melangkah lebih maju, kami dari pihak podcast ingin menyapa Ustaz terlebih dahulu. Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, boleh ceritakan bagaimana latar belakang pendidikan Ustaz sebelum masuk ke daerah Jabal Nur ini? Ini kita ceritakan dari apa? SD atau bagaimana? Dari TK ya Ustaz. Oh, kebetulan Ustaz tidak mengecam pendidikan PAUD anak usia dini. Ustaz langsung SD. Setelah SD masuk pendidikan SMP seperti umumnya. Kemudian di madrasah MA, Ustaz mengenyam pendidikan sekolah kejuruan yaitu SMK Negeri 1 Biren. Waktu dulu SMK itu merupakan SMK incaran masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Biren, Aceh Utara, Luk Semawe, bahkan daerah-daerah Aceh lainnya, Takengon juga Benar Meriah merupakan incaran. Dan alhamdulillah Ustaz lolos di situ. Kemudian setelah SMK, Ustaz melanjutkan S1 ekonomi. Kemudian setelah itu melanjutkan S2 ilmu ekonomi. Dan sembari sekolah pada saat itu Ustaz mondok di Dayah, yaitu Dayah Abu Allahyarham Abu Tumin Domlade, semenjak kelas 2 STM waktu itu. Berapa lama Ustaz mondok di pesantren? Adalah kalau kita lihat, pokoknya Ustaz tidak berada lagi di daerah Blamlade semenjak Ustaz sudah berkeluarga ke Palu Belada ini. Bisakah Ustaz menceritakan bagaimana pengalaman Ustaz selama di daerah Blamlade? Blamlade merupakan daerah yang sangat besar dan sangat berkat ya. Banyak alumni dari Abu kita yang sudah mendirikan daerahnya sendiri. Salah satunya yaitu seperti daerah Abu kita di sini, yang langsung menurut informasi yang kita ketahui bersama yang bahwa daerah kita ini langsung disejuk ataupun dibuka oleh Abu di Blamlade. Seperti biasa daerah-daerah Salafi yang lain, daerah Blamlade pada waktu saya
masih menganut 5 waktu masa mengaji. Jadi ada subuh, ada duha, ada zuhur, ada asar, satu lagi subuh. Kemudian ada pengajian tengah malam kami dulu setengah 12, setelah turun ngaji jam 11 ada pengajian setengah 12 malam. Ngulang kitab. Mulang kitab, dan itu diwajibkan pada waktu itu. Dan seperti kita ketahui juga anak-anaknya dari berbagai macam daerah, kan ada luar negeri waktu itu, ada yang dari Malaysia, kan Jambi juga ada. Ya begitulah kira-kira bayangan secara umum dayak Salafi, khususnya dayak Ramladin. Baiklah, kita langsung saja memasuki dalam tema kita, Ustaz. Dalam pertanyaan tema kita, Boleh? bagaimana pandangan Ustadz tentang pendidikan pada masa ini dan kenapa pesantren sebagai pilihannya, Ustaz? Kenapa pesantren sekarang menjadi pilihan umat lah? Orang tua yang sekarang lebih banyak menginginkan anak-anaknya untuk masuk ke pesantren. Kita di daerah Madinatul Diniyah Jabal Nur menganut sistem boarding school. Ada 2 pendidikan, yaitu pendidikan Salafi dan pendidikan sekolah. Dan sebagaimana disampaikan oleh Abu, sering kita dengar bahwa di sini kita, kalau dalam bahasa Acehnya, bebet anu tikula, bukan petikula nek. Artinya kita di sini tetap masih seperti Salafi, cuman ada sekolahnya sedikit. Nah, kalau kita berbicara tentang kenapa orang tua banyak sekali menginginkan anak-anaknya masuk ke dalam dayak, yakin ataupun tidak yakin, ini sudah menjadi tuntutan masa. Artinya apa? Dengan teknologi yang secanggih ini sekarang, dengan ada HP yang menjadi bumerang bagi orang tua, sangat besar keinginan daripada orang tua ingin anaknya di dayak, baik itu dayak Salafi ataupun dayak terpadu yang seperti kita ini. Setidaknya dengan adanya mereka di dayak, orang tua sudah terbebas yang pertama dari tugas pokoknya mendidik anak, baik itu sembahyang, farduin tentang mengajinya, dan lain sebagainya. Sama seperti orang tua lain di luar sana, kita sering mendengarkan. Kadang-kadang ada orang tua yang mengatakan bahwa anak saya sudah salat saja sudah alhamdulillah. Segitu pentingnya Sudah syukur, mereka membawakan anaknya ke dayak-dayak, baik itu dayak terpadu ataupun dayak Salafi. Dan kita di sini rata-rata tamatan daripada SMP juga ada, SD juga ada. Ustaz, bisa Ustaz jelaskan bagaimana sistem pembelajaran Salafiyah di daerah Jabal Nur ini, Ustaz? Kalau Salafiyah, nanti detailnya mungkin bisa diundang Ustaz Nasir. Seperti yang kita ketahui, mungkin Ustaz bisa bercerita sedikit bahwa Salafiyah kita di sini persis dengan kitab-kitabnya dengan daya Salafi yang berada di luar kita ini. Artinya daya kita menganut sistem pembelajaran kitab kuning, dan itu terus digalakkan walaupun waktunya kita di sini sangat terbatas. Artinya karena berbenturan dengan jam sekolah dan lainnya. Ya. Ustaz, apakah dengan kita belajar kitab kuning atau kitab-kitab yang lain itu dapat memberikan efek positif di era globalisasi saat ini, Ustaz? Jelas, efek positif yang namanya ilmu, walaupun bukan ilmu agama, ilmu umum saja sangat positif, apalagi ilmu akhirat. Dan mempelajari kitab ini merupakan fardhu ain terhadap semua umat manusia yang beragama Islam. Bukan fardu kifayah, tetapi kewajiban setiap anak untuk melakukan menuntut ilmu, apalagi di dalam dayak. Berbicara dengan apakah ada manfaat, sangat bermanfaat. Nah, mungkin kita melalui media ini bisa memberikan edukasi ya kepada orang-orang tua di sana, menitipkan anak ke dayak itu harus didasarkan dengan niat yang tulus ikhlas. Jangan
mungkin ini kita berikan contoh saja, mungkin ada orang tua yang menganggap menitipkan anak dayah ke dalam dayah ataupun dayah salafi tujuannya ingin seperti abu-abu yang lain. Dalam tanda negatifnya bagaimana? Melihat yang bahwa abu-abu di dayah ini dengan kehidupannya yang enak, berkecukupan dan lain sebagainya, kalau itu tujuan utama daripada orang tua, itu kita sudah salah niat. Artinya apa? Niatnya memang harus tulus ikhlas untuk menghilangkan jahil pada anak tersebut. Setelah itu, masalah rezeki Allah yang mengaturnya sendiri. Sebagaimana juga disebutkan dalam kitab Ta'lim, kira-kira banyak sekarang tergantung kepada niat. Bagaimana meniatkan, begitulah pahala yang akan didapat oleh orang yang meniatkan tersebut. Artinya apa? Kalau seseorang meniat pekerjaan dunia dengan niat yang tulus, ikhlas, dan niat yang bagus, akan mendapatkan nilai yang lebih, akan mendapatkan pahala, dan itu akan menjadi nilai akhirat. Sebaliknya juga seperti itu. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang tujuannya untuk akhirat, tetapi karena tidak bagus niatnya, itu akan menjadikan pekerjaan dunia. Nah, itu yang sangat kita sayangkan apabila banyak orang tua di luar sana yang tujuannya memasukkan anak ke dalam dayah, apalagi dayah salafi, tujuannya hanya untuk mencari kemewahan dunia saja. Itu yang kita sayangkan. Apalagi Ustaz, kalau sekolah di luar tuh sudah sangat hancur Ustaz, pergaulannya Ustaz. Betul. Kita lihatlah di luar, mungkin kita selaku santri di sini banyak mungkin kan teman-teman di luar di sana yang bukan berada di dayah salafi ataupun dayah terpadu. Kalau jam segini saja kita bisa menjawab di mana sekarang mereka. Ya. Pasti kita ketahui bersama mereka ada di kafe-kafe, di tempat-tempat keramaian, tidak terlepas daripada tangannya itu menggunakan HP. Dan itu sangat kita sayangkan generasi Aceh. Baiklah Ustaz, berbicara tentang pendidikan dan era globalisasi pasti berkaitan dengan psikologi pendidikan dan perkembangan anak atau santri kita Ustaz. Ustaz, bagaimana strategi untuk mengembangkan pendidikan anak-anak kita sebagai Kepala Biro Pendidikan di Dayah Jabalun ini Ustaz? Bagaimana strateginya? Strategi kita dalam menarik anak-anak, mungkin membina anak-anak. Nah, Ustadz selaku Kabiro Pendidikan terus berupaya mencari inovasi-inovasi di dalam dayah kita ini, bagaimana untuk mengembangkan bakat dan minat dan lain sebagainya. Tujuannya anak-anak kita ini tidak bosan dengan satu metode. Artinya apa? Ustaz terus mencari beserta guru-guru di dalam dayah ini inovasi-inovasi terbaru yang tujuannya yaitu untuk mengembangkan bakat. Salah satunya mungkin podcast yang malam yang kita siarkan langsung ini. Ini nanti tujuannya kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, dan kalian juga bisa mengekspresikan nanti bakat dan minatnya di sini. Seperti Azhar malam ini sudah dipercaya oleh Ustaz-Ustaz menjadi host. Dan nanti seperti yang Ustaz sampaikan tadi, kita juga berharap bahwa kalian di JJN ini nanti mengundang talenta-talenta yang bagus di dalam dayah kita untuk tampil di sini sebagai narasumber, dan itu kita harapkan nanti menjadi inspirasi bagi teman-temannya di luar, dan orang itu bisa melihat bahwa dayah tidak monoton seperti yang dia pikirkan. Banyak kegiatan kita di sini, banyak perlombaan yang kemarin dalam tahun ini, tahun 2022 kemarin, yang anak dayah kita, dayah Jabal Nur ini meraih prestasi, bahkan bukan di kabupaten saja, bahkan tingkat provinsi. Bahkan ada salah satu santri kita yang lolos ke Solo ya. Ya. Ada juga yang menang kitab juara 1 Ustaz. Betul. Kan ada Ustaz, santri-santri kita mungkin yang merasa orang tuanya itu sudah cukup untuk membiayai dia. Dia bisa meminta sesuatu yang orang tuanya itu dengan cepat bisa
membelikan apa yang ia minta. Bagaimana cara Ustaz untuk menyadarkan kepada santri tersebut bahawa pendidikan itu sangatlah penting, Ustaz. Tidak selalu bergantungan kepada orang tua, Ustaz. Mungkin tidak semua orang seberuntung kalian yang berada di dalam daerah kita ini. Artinya ada anak-anak di luar sana yang kondisi ekonomi orang tuanya tidak seperti orang tua kalian. Artinya bagaimana? Mungkin keinginan besar anak-anak daripada orang-orang tua di luar sana ingin menyekolahkan anak-anaknya, salah satu mungkin seperti daerah-daerah terpadu seperti kita. Artinya apa? Kalian yang sudah berada di sini, kita harapkan punya kesadaran lebih dibandingkan anak-anak yang di luar sana. Kalian punya orang tua yang mumpuni, yang punya kelebihan ekonomi, sehingga mampu membawa kalian ke sini dengan biaya per bulan yang ditanggung dan biaya harian yang dikasih jajan kepada kalian. Dan itu kita harapkan membawa kebaikan untuk pikiran dia. Artinya bagaimana? Untuk mencari uang, orang tua bukan masalah yang sangat sepele. Dia butuh waktu, dia butuh tenaga, yang tujuannya hanya untuk pembinaan anak-anaknya. Dia tidak ingin menjadi anak-anaknya yang seperti dia. Kan orang Aceh ke kan? Biasa orang Syekh ke anak kandung lagi, yang bekah lagi. Seperti itu. Artinya apa? Besar harapan orang tua daripada kalian semua menitipkan anak-anak di dalam daya untuk mengubah semua hal, baik itu karakter, pribadi yang lebih taat kepada Allah dan lain sebagainya. Dan paling intinya, orang tua nanti berharap di saat beliau menutup mata, kalianlah yang akan menjadi garda terdepan dalam menyesalkan fardu kifayah dari orang tua. Ustaz, bisa Ustaz ceritakan bagaimana daerah Jabal Nur itu membantu santri yang ingin masuk ke fakultas yang ia inginkan, Ustaz? Ini dari tahun ke tahun Ustaz dan guru-guru yang ada di daerah terus memberikan edukasi kepada santri-santri kita yang berada di sini, baik putra maupun putri. Artinya apa? Mereka di saat mau masuk di perguruan tinggi nanti itu harus benar-benar jeli dan teliti memilih fakultas mana, universitas mana yang dipilih, dikarenakan apa? Kalau salah ambil jurusan tidak sesuai dengan minat dan bakat, itu akan berpengaruh terhadap kehidupannya setelah selesai kuliah. Semua segi berpengaruh, baik daripada itu kepribadiannya, mohon maaf dalam mencari rezekinya, nanti dia tidak nyaman dalam bekerja kalau dia tidak sesuai dengan itu. Makanya kita di sini memberikan edukasi kepada santri-santri, khususnya santri akhir, bahwa mereka harus betul-betul memilih sesuai dengan keinginan. Dan juga yang harus diperhatikan salah satunya yaitu tentang lowongan pekerjaan setelah selesai dia menyelesaikan pendidikan di sini. Dan juga kita di sini juga memberikan edukasi tentang yang ingin masuk ke daya salafi. Di Aceh sangat banyak daya salafi kan yang sedang berkembang, dan itu juga kita berikan bayangan untuk mereka bekal nanti melanjutkan ke daya salafi. Ustaz, menurut Ustaz, seberapa pentingkah peran pesantren di era globalisasi ini, Ustaz? Sangat penting, seperti Ustaz sampaikan tadi. Kalau kita lihat daripada kehidupan sekarang ini, mungkin Dayah merupakan salah satu tempat, ataupun pesantren salah satu tempat yang bisa dipercaya oleh orang tua untuk menitip anaknya dan membina anak-anaknya. Kita bukan menafikan sekolah umum, tidak. Banyak juga sekolah umum yang baik. Tetapi yang 24 jam yang dipantau segala aktivitasnya yaitu Dayah. Kalau sekolah umum mungkin hanya dari pagi sampai dengan jam 1 atau jam 2 siang. Tetapi kalau kita mulai dari kalian bangun tidur sampai tidur lagi, itu juga sudah ada aturannya masing-masing. Dan ini mungkin yang diharapkan oleh orang tua supaya anak-anaknya bisa berubah karakternya dan berbagai macamnya. Disinilah makanya keinginan orang tua
menitipkan anak-anaknya di sini. Bisa kita lihat mungkin kan dari tahun ke tahun kan, Ya. daya kita peminatnya begitu tinggi. Dan kalau tahun ini baru tahap pertama ini sudah 100-an lebih yang pendaftarnya. Dan rencana kita kan kemarin mau membuka 3 gelombang. Ya, 3 Tapi gelombang. kalau sudah cukup di 2 gelombang, itu akan kita tutup. Dikarenakan mungkin hanya 200 lebih santri yang bisa tertampung. Karena kan bilik kita tidak mampu menampung lebih daripada itu. Rencananya gelombang kedua tuh kapan Ustaz dibuka ya? Sudah ada jadwalnya. Sudah ada. Sudah ada jadwalnya. Setelah puasa ini langsung kita buka. Setelah puasa. Baiklah Ustaz. Globalisasi pendidikan dan pesantren, untuk kedepannya apa harapan Ustaz agar pesantren kita bisa menjadi benteng kekejaman zaman pada masa sekarang ini Ustaz? Kekejaman zaman, Ya. Zaman dia tidak berhenti. Zaman terus berjalan mengikuti arusnya. Dan kita yang harus mengatur semua tentang kehidupan kita. Ya. Teknologi, dulunya kita tidak mengenal HP ini. Mungkin hanya seperti ini kita mengenal HP. Tetapi hari ini, kondisi dunia dimanapun kita berada, kita tahu di dalam genggaman. Ya. Bahkan kita bisa berbicara dengan orang luar di sana hari ini, detik ini juga. Dan itu tidak dapat kita nafikan, tidak dapat kita tentang bahwa perkembangan teknologi begitu cepat. Dan yang perlu diketahui bersama yang bahwa teknologi yang berkembang itu tergantung bagaimana kita memanagenya. Positif ada, negatif juga banyak. Salah satu mungkin tujuan daripada orang tua menitipkan anaknya di sini yaitu takut mereka bahwa dengan memegang HP tidak kemana-mana di dalam kamar yang sunyi senyap, mereka bisa melakukan aktivitas yang orang tuanya tidak ridho. Dan itu melanggar dengan aturan-aturan agama. Itu yang sangat kita sayangkan. Oleh karena itu, mungkin generasi-generasi yang akan datang, kalian di sini berada di dalam dayah mungkin setengah bulan setelah itu balik lagi ke dalam masyarakat. Kalian harus bisa menunjukkan bahwa kalian memang betul-betul santri yang sudah dilatih, dididik dengan akhlakul karimah yang baik. Dan itu bisa kalian terapkan di dalam kehidupan masyarakat. Harapan kami tentang santri, sebagaimana juga harapan abu-abu kita di sini, bahwa harapan kita di Daya yaitu kalian dipersiapkan menjadi bibit-bibit unggul yang nanti bibit itu siap disemaikan kemana saja. Artinya bagaimana? Kalau yang ingin melanjutkan ke Daya Salafi, kalian sudah punya modal sedikit tentang pengetahuan kitab-kitab Arab. Yang ingin melanjutkan pendidikan ke fakultas, juga diharapkan yang bahwa nanti kalian profesi apapun itu sudah punya bekal dasar yang kalian dapatkan di dalam Daya kita yang tercinta ini. Nanti jadi polisi yang beriman, kan aku sering menyampaikan seperti itu. Jadi dokter yang memang Islami, jadi apapun itu boleh, silahkan, asalkan halal tetapi tetap menganut nilai-nilai akhlakul karimah yang baik. Bisakah Ustaz memberikan saran kepada seluruh santri-santri agar lebih giat untuk mengembangkan pendidikan dan pengetahuannya Ustaz? Saran. Kalau saran, mungkin secara umum, yang diharapkan oleh Daya yaitu kepada pada anak-anak di Daya kita yaitu intinya yaitu semati, yaitu patuh terhadap aturan. Kalau anak-anak sudah patuh terhadap aturan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Di situ ada ridha guru, kasih sayang orang tua, sesama teman berkasih sayang. Dan itu kalau sudah diterapkan di dalam kehidupannya, insya Allah akan berguna bagi nusa, bangsa, bahkan akhiratnya nanti.
Ada lain yang ingin disampaikan Ustaz kepada seluruh santri-santri? Yang lain ya, kalau kita harapkan terhadap santri-santri di luar sana yang sudah jadi alumni, harapan Ustadz jaga nama alma mater Dayah kita yang tercinta ini, terus menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Dan kepada seluruh masyarakat Aceh khususnya yang ingin menyekolahkan anaknya di Dayah kita masih ada 2 gelombang, setelah puasa ada 1 gelombang, dan nanti kita berharap yang bahwa anak-anak begitu masuk ke dalam Dayah sudah punya aturan-aturan tersendiri seperti yang diketahui oleh masyarakat umum. Dan insya Allah juga kita punya program dalam Ramadan ini, yaitu Jabal Nur mengadakan ada 2 program, yaitu tahsin dan tahfiz Al-Quran. Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya boleh, ada 2 program, yaitu membaguskan membaca Al-Quran dan hafid Al-Quran. Baiklah Ustaz, karena mengingat waktu Ustaz, Baik. mungkin kita dapat mempadai acara podcast kita pada hari ini, dan semoga pada kesempatan yang lain kita bisa berjumpa lagi Ustaz. Terima kasih sekali lagi Ustaz karena telah meluangkan waktunya untuk bisa berada di acara podcast ini. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih juga kepada tim podcast Jaya Terus Podcast Jabal Nur. Amin. Jabal Nur Podcast dari santri untuk negeri. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.